Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang akhirnya surat perintah pencairan bantuan bonus akhir tahun sudah diterima. KPM PKH dan BPNT juga akan dapat bagian. Tapi KPM PKH dan BPNT juga tidak akan dapat bagian jika mengalami 6 masalah ini. Nah, kira-kira 6 masalah tersebut apa saja, dan bantuan bonus akhir tahun ini bantuan apa, dan isi surat perintah pencairannya seperti apa? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang akhirnya surat perintah pencairan bantuan bonus akhir tahun sudah diterima. KPM PKH dan BPNT juga akan dapat bagian, tapi KPM PKH dan BPNT tidak dapat bagian jika mengalami 6 masalah ini. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, informasi ini berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi. Dan saya yakin surat serupa ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah di seluruh kabupaten ataupun kota di Indonesia di 38 provinsi ya sahabat itu. Nah, surat ini perihalnya terkait dengan penyaluran bantuan pangan CBP, cadangan beras pemerintah, alokasi bulan September tahun 2023. Hal tersebut menyusul adanya instruksi dari Bapak Presiden terkait dengan penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah ini untuk dilanjutkan kembali periode September, Oktober, November kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia ya sahabat itu. Nah, kira-kira isi suratnya seperti apa? Langsung saja, berdasarkan surat dari PT Yasa Arta Trimanunggal tanggal 18 September tahun 2023 disampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan cadangan beras atau CBP pemerintah di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana jadwal terlampir. Nah, perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua, bantuan pangan berupa beras ini, jadi sumber barangnya atau sumber berasnya ini dari gudang Bulog ya sahabat YouTube. Sedangkan dari gudang Bulog didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Itu melibatkan yang namanya pihak transporter ya sahabat itu. Nah, kalau di tahap sebelumnya pihak transporter ini bisa terdiri dari PT Pos Indonesia, kemudian PT DNR, kemudian PT JPL dan lain sebagainya. Nah, di wilayah kami ketepatan ini yang menjadi pihak transporternya adalah PT Yasa Arta Trimanunggal. Namun untuk lebih jelasnya terkait dengan PT Yasa Arta Trimanunggal ini seperti apa, mungkin sahabat YouTube semua bisa googling atau searching di Google ya sahabat YouTube. Nah, yang jelas saat ini di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi pihak transporternya dari PT Yasa Arta Trimanunggal ya sahabat YouTube. Nah, sehubungan dengan hal tersebut melalui kewenangan saudara agar menginformasikan dan memberitahukan, kemudian memerintahkan kepada desa ataupun kelurahan untuk melaksanakan hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah desa atau kelurahan menerima surat panggilan dari PT Yasa Arta Trimanunggal yang ditujukan kepada penerima bantuan pangan CBP. Selanjutnya, memverifikasi dan validasi calon penerima bantuan perihal kelayakan atau ketidaklayakan dikarenakan sudah mampu atau pindah keluar kota atau meninggal tanpa ahli waris atau data ganda atau data tidak ditemukan.
Kemudian yang kedua, menginformasikan kepada calon penerima bantuan pangan yang telah terverifikasi layak untuk mengambil bantuan sesuai dengan jadwal dan tempat terlampir dengan membawa KK asli, kemudian KTP elektronik asli dan undangan atau surat panggilan asli dari PT Yasa Arta Trimanunggal saat pengambilan bantuan. Yang ketiga, menginformasikan kepada calon KPM bagi yang berhalangan hadir atau meninggal dunia, maka penyaluran dapat diwakilkan anggota keluarga, wajib namanya tercantum dalam 1 KK dengan menunjukkan dokumen asli KTP dan KK yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, apabila penerima bantuan pangan tidak dapat ditemui dikarenakan sudah mampu pindah keluar kota, meninggal tanpa waris, data ganda dan tidak ditemukan, dan atau sebab lainnya yang tidak memungkinkan penerima bantuan pangan menerima langsung penyerahan beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka dapat dilakukan penggantian penerima bantuan pangan dengan mengikuti ketentuan dari PT Yasa Arta Trimanunggal sebagaimana surat terlampir. Dan yang terakhir, untuk mengurangi kerumunan masyarakat dan lamanya antrian, pemerintah desa ataupun kelurahan dapat menyusun jadwal pengambilan berdasarkan dusun, RW ataupun RT dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh PT Yasa Arta Trimanunggal. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Nah, adapun proses penyalurannya, bantuan bonus akhir tahun berupa beras 10 kg ini dimulai per hari ini untuk wilayah kami, sedangkan untuk wilayah-wilayah yang lain ini sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu ya sahabat YouTube. Dan untuk di hari ini yang kebetulan ada proses penjadwalan adalah di Kecamatan Banyuwangi Kota, kemudian ada di Kecamatan Tegal Delimo ya sahabat YouTube. Nah, sesuai sumber data dari penerima bantuan cadangan beras pemerintah 10 kg ini adalah 21,353 juta keluarga penerima manfaat yang berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dan mayoritas para penerimanya ini berdasarkan tahap sebelumnya adalah para keluarga penerima manfaat bantuan PKH dan BPNT. Nah, jadi di beberapa hari yang lalu bantuan PKH maupun BPNT sudah disalurkan. Nah, ini giliran lagi dapat bantuan berupa beras 10 kg ya sahabat YouTube. Nah, tentunya para keluarga penerima manfaat yang namanya ada di dalam data bayar penyaluran beras ini akan mendapatkan bantuan tersebut. Namun, para KPM PKH dan BPNT tersebut juga nanti tidak dapat bagian apabila mengalami 6 masalah ini. Nah, 6 masalah tersebut apa saja? Jadi yang pertama masalahnya adalah meninggal dunia. Masalah kedua adalah pindah domisili. Kemudian masalah ketiga adalah dicatat lebih dari 1 kali atau double data. Kemudian masalah keempat adalah tidak ditemukan alamatnya. Kemudian masalah yang kelima, data tidak ditemukan ya. Jadi bukan hanya alamatnya yang tidak ditemukan, tapi orangnya pun juga tidak ditemukan. Kemudian masalah yang terakhir, telah mampu atau tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan pangan atau cadangan beras pemerintah ini. Nah, adapun masalah tersebut, bantuan berasnya bisa dialokasikan ke warga masyarakat umum lainnya atas kewenangan pemerintah desa ataupun kelurahan. Namun nanti syaratnya yang pertama harus dibuatkan berita acara serah terima pengganti dan SPTJM formatnya ada ya, terlampir ini di masing-masing desa sudah ada. Kemudian penerima bantuan pengganti membawa KTP elektronik asli ya sahabat YouTube. Nah, jadi 6 masalah tersebut yang pertama adalah meninggal dunia, pindah domisili, dicatat lebih dari 1 kali atau double data, kemudian tidak ditemukan alamatnya, kemudian data tidak ditemukan, kemudian telah mampu atau tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan pangan dari pemerintah ini ya sahabat hidup. Dan bisa dialihkan bantuannya kepada warga masyarakat lainnya atas kewenangan dari pemerintah desa ataupun kelurahan. Dengan syarat harus ada berita acara serah terima dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diterbitkan ya sahabat hidup. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan saya ucapkan selamat kepada sahabat hidup semua yang pada hari ini mendapatkan bantuan pangan pemerintah berupa beras 10 kg. Adapun yang masih belum mendapatkan, semoga nanti ada proses penjadwalan. Bersabar, ditunggu jadwal dari pemerintah desa ataupun kelurahan masing-masing ya sahabat hidup.
Oke, sekian informasinya. Terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.